Upaya Amerika Serikat dan Eropa melindungi pasar kendaraan listrik mereka dari impor murah dari Cina dengan menaikkan harga mulai jadi pertimbangan Toyota. Dealer Toyota di New York menawarkan untuk menyewa SUV listrik BZ4X dengan harga kurang dari 30.000 US dollar pada bulan September, diskon sekitar 40% dari harga yang ditetapkan. Produsen mobil tersebut akan menunda dimulainya produksi kendaraan listrik di Amerika Utara hingga tahun 2026 di tengah tekanan pasar. Permintaan kendaraan listrik menurun meskipun ada upaya di seluruh dunia untuk mempromosikan kendaraan tersebut guna mengurangi emisi karbon. Penjualan kendaraan listrik global yang diperkirakan melonjak 58% pada tahun 2022 diperkirakan hanya tumbuh 9% pada tahun ini menurut S&P Global. Seperti dilansir dari Asia Nikkei, Tesla mengatakan penjualan Juli hingga September naik 6% menjadi 462.890 unit. Angka tersebut naik untuk pertama kalinya dalam 3 kuartal, namun masih meleset dari ekspektasi pasar, sehingga membuat saham Tesla turun sebanyak 6% pada hari itu. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh lambatnya peluncuran infrastruktur kendaraan listrik, serta tingginya harga yang disebabkan oleh respon proteksionis terhadap kebangkitan Cina di bidang tersebut. Kapasitas produksi kendaraan listrik telah melampaui permintaan di Cina, sehingga menurunkan harga dengan cepat. Hampir separuh penjual kendaraan listrik terkemuka di dunia saat ini berasal dari Cina. BYD menjual 419.426 kendaraan baru di bulan September, naik 46% dari tahun sebelumnya dan melampaui angka 400.000 untuk pertama kalinya. Raksasa otomotif Jepang Toyota memastikan bahwa mobil konvensional masih hidup dan tak tergantikan oleh kendaraan listrik yang belakangan ramai diminati publik. Toyota menyebut mesin mobil konvensional itu kini berevolusi menjadi mesin yang ramah lingkungan. Dalam presentasi di Tokyo Selasa 28 Mei 2024, Toyota mengumumkan mereka merancang mesin compact yang ramping dengan bahan bakar hijau seperti hidrogen dan bioetanol atau penggabungan mesin itu dengan motor elektrik nol emisi melalui hibrida. Inovasi tersebut dipilih Toyota di tengah banyaknya kompetitor dalam industri otomotif yang menggenjot produksi kendaraan listrik. Produsen otomotif Cina misalnya sepenuhnya didorong untuk memproduksi semasif mungkin kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle. Toyota tak ingin ikut dalam hiruk-pikuk perubahan tren menuju arus elektrifikasi. Mereka ingin tetap berjalan di jalur mesin konvensional dengan sentuhan futuristik. Bersama dua pabrikan otomotif lainnya yakni Subaru dan Mazda, Toyota memamerkan mesin konvensional generasi baru yang akan disematkan pada produk kendaraan masing-masing. Ketiga perusahaan itu optimistis bahwa mesin baru ini akan mendorong proses dekarbonisasi mesin pembakar internal menjadi lebih baik karena kompatibel dengan sumber bahan bakar alternatif seperti biofuel, e-fuel, hingga hidrogen. Mesin yang kompak diharapkan akan mengubah desain kendaraan secara keseluruhan yang memungkinkan posisi bonet atau hidung mobil lebih rendah dan membuatnya melaju lebih baik. Keputusan ini seolah mengulangi keyakinan mantan CEO Toyota Akio Toyoda. Toyota saat berbicara pada Toyota Group Vision Briefing di Nagoya, Jepang, Februari 2024 menyebut penjualan kendaraan listrik berbasis baterai tidak akan terlalu besar. Toyota mengatakan tidak mudah bagi banyak negara untuk segera beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik berbasis baterai. Setiap negara memiliki kesulitan masing-masing yang mengibaratkan tantangan setiap negara seperti mendaki gunung untuk mencapai netralitas karbon atau mereduksi gas rumah kaca yang dihasilkan kendaraan bermotor. Toyota telah menghadapi kritik dari kelompok pegiat lingkungan hidup dalam beberapa tahun terakhir karena menolak tren industri yang mengubah seluruh lini modelnya ke kendaraan listrik. Toyota malah bersikeras untuk terus mengembangkan teknologi hibrida dan hidrogen di samping kendaraan listrik. Sementara itu, Takahiro Fujimoto, profesor bisnis pada Waseda University Tokyo, Jepang, meyakini kendaraan listrik menjadi solusi utama dalam mengurangi emisi. Akan tetapi masih ada beberapa celah titik lemah seperti besarnya emisi yang dikeluarkan dalam pembuatan baterai lithium-ion, komponen utama kendaraan listrik. Sementara itu, Toyota akan memperkuat pengembangan teknologi kendaraan listriknya di Cina. Hal tersebut dilakukan guna mengejar persaingan domestik yang semakin ketat di pasar mobil terbesar di dunia. Langkah yang dilakukan jenama asal Jepang ini menunjukkan keseriusan terhadap kendaraan listrik.
Bahkan, baru-baru ini Toyota telah merinci strategi kendaraan listrik baru yang ambisius dengan mencakup perombakan rantai pasokan dan pengembangan baterai jarak jauh. Sementara itu, Cina yang pernah dianggap sebagai peluang untuk potensi pertumbuhan tanpa batas bagi pembuat mobil asing, kini dianggap sebagai pasar yang semakin kompetitif. Pasalnya, kini banyak muncul perusahaan otomotif lokal yang bergerak cepat. Toyota mengatakan akan mempercepat pengembangan powertrain dengan pemasok Denso dan Aisin, serta desain lokal dan pengembangan kokpit pintar yang memenuhi kebutuhan pasar Tiongkok. Dikatakan strategi itu bertujuan untuk secara signifikan mengurangi biaya produksi, termasuk melalui pengembangan basis pemasok lokal untuk menjadi lebih kompetitif. Selain itu, hal ini juga akan memperkuat pengembangan kendaraan bertenaga baterai, plug-in hybrid atau PHEV, dan mobil hidrogen di Cina untuk mencapai netralitas karbon melalui pendekatan multi-pathway.